Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat. Aplikasi ini kami buat guna memenuhi tugas MIT untuk mata kuliah pemrograman mobile. Adapun sebelum saya mempresentasikan proses pembuatannya, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu apabila kita memperlihatkan bagaimana aplikasi yang akan kita buat. Untuk demonstrasinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mendemonstrasikan aplikasi kelompok kami, di mana aplikasi ini akan mendeteksi wajah yang kemudian diberikan titik-titik pada bagian wajah. Kemudian titik-titik tersebut akan digunakan untuk mendeteksi apakah mata kita terbuka ataupun tertutup. Dapat dilihat ada banyak titik-titik yang bisa digunakan. Nah, seperti pada titik mata saya, jika mata kiri saya tertutup, maka akan mendeteksi mata kiri saya tertutup. Dan jika mata kanan saya yang ditutup, akan terdeteksi kalau yang mata kanan tertutup. Dan jika keduanya tertutup, maka akan terdeteksi juga kalau keduanya tertutup. Dan kalau keduanya terbuka, maka semuanya akan terdeteksi terbuka. Ini bisa terjadi karena titik-titik pada wajah saya itu yang digunakan sebagai penentu kalau apakah mata saya tertutup atau terbuka. Terima kasih, sekian dari saya untuk demonstrasi aplikasi ini. Saya lanjutkan kepada Rahmatullah. Adapun untuk aplikasi yang kami buat, kami menggunakan MediaPipe. MediaPipe adalah solusi machine learning yang open source dan dapat diaplikasikan pada banyak platform. Nah, untuk aplikasi yang kami buat, kami akan menggunakan yang face mesh ini guna mendeteksi kedipan mata. Selain face mesh, MediaPipe juga menawarkan banyak machine learning lainnya seperti hand tracking dan pose detection dan masih banyak lagi. Adapun untuk instalasinya terdapat pada tutorialnya, yaitu pertama-tama kita harus menginstal MediaPipe Framework. Tutorialnya adalah sebagai berikut. Jadi kita pertama-tama harus menginstal Basilisk. Nah, adapun pada distro yang saya gunakan yaitu Arch, kita bisa menginstal package yaitu Basilisk seperti berikut. Nah, berhubung saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan menginstalnya untuk video ini. Lalu berikutnya kita akan mengceng directory ke home, lalu mengklon GitHub dari MediaPipe. Nah, karena sudah saya klon, jadi saya tidak perlu klon lagi. Lalu kita ceng directory ke yang kita klon tadi. Nah, selanjutnya kita menginstal OpenCV dan FFmpeg. Nah, untuk distribusi saya bisa menginstal package OpenCV, dan karena sudah terinclude pada dependensinya yaitu FFmpeg, jadi saya cuma perlu menginstal OpenCV saja. Sama seperti Basilisk sebelumnya, saya cuma perlu menggunakan package manager untuk menginstalnya. Nah, karena sudah saya install, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah Basilisk sudah terinstall dengan benar di operating system kita dengan cara berikut. Nah, karena saya menggunakan GPU, saya memiliki GPU, maka saya menggunakan komen yang di bawah guna mempersingkat waktu. Nah, kita lihat ada error. Kita baca Android NDK Home Environment Variable must be set. Maka sebelum kita dapat menjalankan komen tersebut, kita harus pertama-tama mengekspor path dari lokasi NDK dan SDK yang Android kita. Caranya adalah dengan cara mengekspor sebagai berikut. Nah, adapun NDK yang harus digunakan untuk MediaPipe atau Basilisk, mohon maaf, itu harus menggunakan versi 21.
Jadi saya copy path-nya, lalu saya taruh di sini. Kemudian untuk Android Home-nya, yaitu path SDK Android yang kita punya. Nah, kemudian kita jalankan kembali komen yang tadi. Bisa kita lihat bahwa prosesnya berhasil dan memprint Hello World sesuai di tutorial. Berarti kita sudah berhasil menginstal MediaPipe Framework pada operating system kita. Nah, selanjutnya adalah kita harus menambahkan NDK repository dan Android SDK repository ke workspace dengan cara menggunakan command echo berikut. Nah, kalau kita lihat workspace, seharusnya di bagian bawah sudah tertambahkan komen tersebut sebagai berikut. Maaf karena punya saya double, jadi saya hapus dulu. Lalu selanjutnya kita dapat membuild aplikasi dengan menggunakan komen berikut: Bazel build, lalu config Android ARM, lalu repository dari solusi yang akan kita gunakan. Pada contoh ini dia memberikan kita solusi untuk hand tracking, tapi kita akan menggunakan flash mesh GPU. Nah, tetapi sebelum kita membuild aplikasi kita akan terlebih dahulu mengcoding aplikasinya. Jadi kita masuk ke directory MediaPipe, examples, Android, source, Java, com, Google, MediaPipe apps, dan kita masuk ke flash mesh GPU, di mana di sini terdapat main activity. Nah, bisa dilihat kami sudah menambahkan banyak codingan di sini, yaitu pertama-tama kita import text view dan image view. Lalu setelah itu ada float berupa RY1, RY2, ARY1 dan seterusnya, dan ada text view yaitu TVI blink, dan ada image view di mana ini mengambil dari view yang kita buat atau dari Android XML-nya. Nah, adapun kita mengambil beberapa koordinat, yaitu koordinat 5, 4, 373, 386, 144, dan 160. Berikut adalah aplikasi untuk melihat indeks dari solusi flash mesh yang akan kita gunakan untuk aplikasi yang akan kami buat. Nah, dapat kita lihat bahwa koordinat titik yang kita gunakan yaitu titik 5 dan 4 terdapat pada di hidung sini, dan titik 144 merujuk pada mata kanan, bawah mata, dan ini pada atas mata kanan. Lalu titik 373 menunjukkan koordinat bawah mata kiri, dan 386 merujuk pada koordinat mata kiri atas. Nah, adapun untuk penggunaan titiknya, seperti yang kita ketahui bahwa titik 144 ini berada di bawah, maka seperti yang kita ketahui koordinat Y ini berarti semakin ke bawah semakin besar, karena kita tahu bahwa di atas sini adalah koordinat 0,0, maka semakin ke bawah sini maka koordinat Y-nya seharusnya semakin tinggi, maka titik yang di bawah ini dikurangi oleh titik yang di atas. Begitu pula titik 4 di hidung ini dikurangi oleh titik koordinat 5. Nah, jadi setelah kita mengetahui koordinat dari titik-titik hidung dan mata kanan beserta mata kiri, titik ini kemudian kita kalikan dengan 1920, karena get Y ini hanya mereturn nilai antara 0 sampai 1, sedangkan kita ingin lebar layar. Jadi makanya kita kalikan dengan 1920 guna mendapatkan nilai koordinat Y yang lebih besar. Nah, lalu kemudian kita menggunakan titik ini untuk menghitung rasio mata kanan dan mata kiri. Nah, rasio kanan ini artinya adalah jarak antara mata kiri bawah
dengan jarak antara mata kiri atas. Nah, jadi titik ARY1 ini kita kurangi dengan ARY2. Seperti yang kita ketahui, ARY1 itu titiknya 373 terdapat pada bawah mata kiri, sedangkan ARY2 berada pada atas mata kiri. Nah, karena nilai Y semakin ke bawah semakin besar, maka ARY1 kita kurangi dengan ARY2. Lalu kemudian kita bagi dengan koordinat hidung guna menjadi pembanding antara kedekatan wajah dengan kamera. Begitu pula dengan untuk mata kiri. Nah, lalu kemudian nilai ini kita gunakan untuk mengecek apakah mata tertutup atau tidak. Caranya kita bandingkan dengan nilai 0,65. Nilai ini saya dapatkan setelah mengetes aplikasinya, bahwa ketika mata tertutup biasanya jaraknya itu rasionya 0,65. Sedangkan kalau mata terbuka biasanya di atas dari 0,65. Jadi ketika rasio kanan dan kiri lebih kecil dari 65, maka artinya adalah mata tertutup. Dan kita mengubah set text-nya menjadi eye is blink. Lalu image drawable-nya kita ubah menjadi eye is close. Adapun drawable-nya adalah seperti berikut, eye close. Lalu untuk ketika mata rasio kanan saja yang lebih kecil dari 0,65, maka mata kanan tertutup. Lalu kita ubah menjadi right eye blink seperti ini. Nah, lalu untuk mata kiri sama logikanya sama. Lalu yang terakhir yaitu eye is open ketika rasio R dan rasio L itu lebih besar dari 0,65. Lalu kita ubah set view text image view-nya menjadi eye is open seperti berikut. Nah, adapun tampilan aplikasi kami adalah sebagai berikut. Kita lihat ada text view dengan ID TVI blink dengan teks awal yaitu starting, letaknya ada di atas dengan constraint ke atas parent. Lalu setelah itu ada image view di mana ID-nya image view juga dengan drawable yaitu eyes open dengan constraint ke bawah parent dan kiri kanan. Dan yang terakhir yaitu ada frame layout. Nah, frame layout ini adalah tempat untuk kamera nanti. Nah, jadi dia terdapat di tengah-tengah antara text view dan image view kita. Nah, kemudian drawable ini akan kita letakkan di file MediaPipe, yaitu MediaPipe, examples, Android, source, Java. Pada basic, kita taruh di resource drawable seperti berikut. Lalu kemudian untuk layoutnya kita letakkan di sini, activity main.xml. Nah, bisa kita lihat yang sudah kita buat tadi tampilannya, kita letakkan di sini. Nah, lalu untuk file Java-nya tadi kita hanya taruh di face mesh yang ini, face mesh GPU. Nah, setelah selesai kita bisa build aplikasinya dengan komen berikut. Lalu kita ganti apps-nya menjadi face mesh GPU. Dan yang di belakang juga kita ganti menjadi face mesh GPU. Karena prosesnya akan lama, maka untuk bagian ini akan saya skip. Nah, jika aplikasi sudah selesai dibuild, maka dia akan terdapat pada folder berikut, yaitu Basel Bin, MediaPipe example. Saya buka dulu. Basel Bin, MediaPipe examples, Android source, yaitu face mesh ini. Nah, aplikasi ini boleh kita copy lalu kita install di HP, atau kita dapat menggunakan komen ADB berikut. Kita sambungkan dulu HP kita ke laptop, lalu kita jalankan komen berikut untuk menginstal aplikasinya. Nah, sekian saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.